Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat, tanggal berapa Pak ini? Tanggal 3 Maret 2023. Ini saya berada di CV Rezeki Podomoro. Ini bagian daripada Cincim Tani Group. Jadi yang kemarin itu kita up karena di Cincim Tani tadi saya mencari beberapa produk yang kita butuhkan tidak ketemu. Akhirnya saya datang ke induknya nggih. Ke induknya, alhamdulillah ketemu sama ownernya. Ownernya Pak Sulhan. Pak Solhan, Haji nggih? Pak Haji Solhan. Jadi kita ini banyak produk yang akan kita bahas karena memang kali ini kita ini mau uji coba lain dari yang lain lur. Di uji cobanya kita totalitas. Jadi nggak cuma uji coba di metode tanam seperti biasanya, tapi kita juga akan uji coba tentang penggunaan dari fungsi satu persatu obat-obatan seperti yang ada di sini. Ini sebagian saja lur. Kita akan uji coba nanti per blok atau bisa dikatakan per bedeng nanti. Kita ndak promosi karena saya ndak di endorse, ndak digaji, tapi hanya demi untuk membantu petani. Sami kalian jenengan dibuatkan endorse. Ownernya juga ndak dapat endorse lor. Jadi jangan tanyakan endorse-nya. Saat ini saya berkebutuhan beberapa nutrisi juga fungisida. Kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Haji Solhannya lewat WA. Saat ini produk apa atau bahan aktif apa yang saat ini lagi benar-benar dibutuhkan untuk petani khususnya bawang merah. Walaupun sebenarnya nanti yang akan kita jelaskan. Jadi kita lanjut. Singkat cerita, ke sini itu saya mau nyari obat-obatan. Tapi berhubung ketemu ownernya, jadi kita ngobrol tentang membahas sharing tentang bahan aktif suatu produk, guys. Nah, beliau juga aware mau membagikan terhadap bocah belajar tani yang bisa nanti akan kita bagikan buat dulur-dulur semua dan gratis. Kita kuliah gratis, guys. Yang pertama, saya kesini tujuannya mau cari untuk menyuburkan bawang merah, guys. Jadi menyuburkan. Bukan untuk nyeting, bukan JPT. Kita mau cari yang menyuburkan. Dan di sini saya ketemu ada Fistun Grow. Fistun Grow ini kemarin sudah diuji coba Pak ya? Sudah diuji coba ke bawang merah. Dan memang ini di sini ada peruntukannya untuk bawang merah. Juga cabai. Ini dosisnya 30 mili Pak. Paling mudah itu 4 tutup. Oh. Jadi ini dosisnya 40 mili guys. 4 tutup ini yang paling mudah. Biasanya takarannya tutup untuk petani karena kalau bawa takaran mili biasanya kesulitan. Fiston Grow. Nah, Fiston Grow ini ada turunannya lagi guys. Ini Fiston Grow juga ada yang Fiston Bloom. Ini meningkatkan kualitas buah dan juga umbi. Ini untuk Fiston Bloom. Ini 500 mili. Harganya terjangkau nggak Pak? Harganya 60 per 500 mili. Sama Pak ini, antara yang ini dengan yang ini. Sama, harganya sama. Dan kita buktikan guys. Kita itu kalau mau mempromosikan kita tidak ada endorse. Kalau kita mau memperkenalkan kepada petani, wajib hukumnya kita uji coba dulu. Dan produk ini setelah saya keliling dari sekian banyak toko pertanian baru ketemu di CV Rezeki Podomoro dan juga Cincim Tani. Nggak tahu ini beliau juga mungkin perdagangannya dimonopoli. Berarti beliau ini kuat guys untuk dananya. Bisa monopoli satu produk. Jadi nggak apa-apa, yang penting itu namanya itu strategi dagang. Terus juga kalau yang ini sudah saya gunakan.
Ini Estraka, ini untuk ini kalium. Tapi ini ada N-nya, jangan salah, ini ada N-nya. Walaupun dia kandungannya kalium tinggi, tapi ini ada N-nya. Tapi saya juga sudah uji coba, hasilnya pun bagus. Kalau ini dosisnya saya biasa gunakan 50 sampai 100 mili untuk Estraka. Biasanya saya gunakan usia 17 saya masuk sampai 20 itu saya masuk. Kemudian 20 saya berhenti sampai ke usia 26 atau 1 minggu itu saya berhenti pakai Estrakanya. Terus usia 30 saya genjot lagi sampai usia 40. Itu kalau Estraka dan hasilnya sudah terbukti. Batangnya itu cenderung kaku kalau untuk bawang merah. Dan ini peruntukannya sebenarnya untuk banyak. Tapi saya uji coba baru di bawang merah. Mungkin untuk tanaman buah juga bisa. Bisa Pak untuk tanaman buah, bagus ya? Bagus, ini menurut statementnya Pak Haji, ini bagus. Dan ini sudah teruji. Kemudian ada masuk bawang merah ke umur 25. Itu batangnya kokoh, besar-besar dan ada bulunya. Nanti masuk umur 25. Nah, ini ada Bunafit. Karena beliau juga petani bawang, ini sangat kebetulan sekali guys. Bunafit ini menurut beliau ini bisa membuat si daun itu tebal dan kaku, bahkan sampai seperti keluar ada kapurnya Pak. Kalau di bulu itu ini daun lilin nggak ada bulu Pak, tapi seperti kapur gitu loh guys. Seperti warnanya putih, jadi kalau kita pegang itu kita gesek seperti ini maka akan mengkilap, dia melapisi. Ini plant food from the sea, tapi nggak tahu artinya apa. Asruwet lah itu. Kalau artinya yang jelas ini tujuannya untuk itu. Seperti pedagang obat guys, sales kita hari ini. Nah ini Pak, floret ini apa Pak? Kok kecil Pak? Floret itu untuk apa namanya di mix sama Fistun Bloom, itu untuk perangsang bunga dan buah. Oh. Nanti kalau sudah buah sudah ada. Sebentar, ini kameramennya agak cerdas ini. Mic-nya sebenarnya saya nggak enak juga ini. Monggo Pak. Ini. Ya. Untuk floret nih Pak, untuk floret. Floret itu intinya untuk perangsang bunga dan buah. Itu ketika nanti kalau sudah keluar 1 atau 2 bunga, itu nanti dipakai floret sama mix sama Fistun Bloom. Dicampur, dijadikan satu, nanti dosisnya 4 tutup. Itu nanti akan keluar bunga dan bunganya itu luar biasa lebat. Itu untuk floret. Dosisnya floret Pak? Itu langsung dicampur jadi satu botol. Jadi ini 1 botol 500 ml di mix dengan floret 1 kemasan ini. Betul. Ini 10 ml cuma. 10 mili. Kalau untuk disemprot itu dosisnya sedikit sekali. Sedikit sekali. 16 liter itu cuma butuh berapa mili itu aja karena bagus. Ini cocok untuk petani apel di Malang Pak ini. Iya. Kemarin banyak yang minta untuk ini. Oke, kita lanjut guys. Jadi itu penjelasan dari beliau. Dan banyak sebenarnya guys yang sudah saya gunakan seperti ini. Saat tanaman saya macet, bawang merah saya macet, ini loh yang bikin tanaman saya seperti padi. Andafit dan Hangtiu. Ini Andafitnya 1 saset 10 gram. Hangtiunya itu kemarin 1 sendok penuh. Itu yang bisa bikin bawang merah saya kemarin seperti padi. Ini sudah terbukti. Ini kalau ada tanaman macet pakai ini sudah dipastikan akan wus. Ini kandungannya GA3 atau giberlinnya 20%, silikanya 70%. Jadi kalau pakai Andafit ini selain menyuburkan atau memperpanjang sel pertumbuhan, juga ada kandungan silika, jadi memperkokoh, bikin tanaman bawang merah kita kaku. Ini sudah kita gunakan kalau ini. Banyak penjelasan di video sebelumnya. Nah, yang ini juga kita sedang gunakan dan uji coba. Alhamdulillah kemarin sudah diuji coba Pak ya? Sudah saya uji coba di melon, cabai. melon dan cabai. Itu kalau patek itu cuma
kita 2 hari sudah selesai, artinya sudah kering langsung Nah, kering. ini ya, saya jawab untuk tribal ini bahan aktifnya ini baru saya temukan juga lur. Bahan aktifnya triadimifon 6% dan trisiklazol 80%. Yang bahan aktif pertamanya loh, triadimifon ini yang jarang kita temukan. Ini fokus ke bercak ungu yang sering kita sebut kalau di bawang merah trotol. Ini di melon, di cabai seperti patek teruji sudah lolos ini loh. Maksudnya lolos ini sukses kita untuk memberantasnya. Kemarin ada petani. Ya, nggih. Kemarin itu kan ada petani lomboknya itu sudah parah kena patek. Parah patek. Ya, kemudian saya kasih tribal, terus saya mix sama penembus yang namanya breaker. Breaker ini saya kasih 3 tutup. Ini 3 tutup. Ini dengar-dengar ini impor, Pak. Ya, ini impor dari Yordania ini. Resmi tadi, Pak ya? Resmi semuanya, semua resmi ini. Sudah apa namanya punya izin semua ini. Itu alhamdulillah petaninya kemarin itu langsung ngomong alhamdulillah sudah tertolong. Itu satu. Untuk melon itu untuk trotol itu langsung beliaunya petaninya itu ngomong bagus. Tribal mix Breaker. Jadi breakernya ini menembus pembasah dan perata. Tribalnya ini fungisida, guys. Fungisida bahan aktifnya Triadimifon plus trisiklazol. Itu dosisnya nanti dikasih 2 sendok makan. 2 sendok makan. Harganya, Pak? Harganya itu 100.000, 250 gram. Murah banget itu. Yang ini? Yang breakernya itu 40. Nah, lanjut buat teman-teman. Sekalian mumpung di sini ada produknya. Kita lanjut. Untuk silika. Nah, kebutuhan silika buat petani bawang merah itu sangat penting. Jadi selain kita bisa bikin sendiri dari Armen, yaitu penuannya Mas Gusman Bojonegoro, air rendaman semen. Kalau yang tidak mau ribet, di sini ada silika Susi. Ini 32% silikanya dan sulfurnya 12%. Saya jelaskan, guys. Silika 32% berarti kandungannya ini per sekian gram itu 32%-nya adalah silika dan sulfurnya 12%. Mas, sulfur untuk apa? Sulfur itu kebutuhan nutrisi untuk tanaman, tapi dia itu makrosekunder. Sulfur itu yang merangsang tanaman untuk dapat menyerap nutrisi dan pupuk yang kita berikan agar lebih maksimal penyerapannya. Seperti itu, Pak ya? Itu sulfur. Jika kelebihan sulfur juga tidak baik karena akan membuat pH tanah drop atau bantat. Itu bisa karena kandungan sulfur. Tandanya itu tanah kalau habis kita siram, begitu kena sinar matahari kering sedikit itu dia akan putih permukaannya. Itu kelebihan sulfur. Dan kelebihan sulfur itu bukan terjadi akibat petani yang salah memberikan pupuk. Bisa jadi dari segi lahan tersebut memang kandungan sulfurnya sudah tinggi. Dan Susi ini sudah kita gunakan, sudah teruji. Seperti tanaman-tanaman saya sebelumnya, ini masuk terus. Ini ada 2 macam sekarang. Ada Susi ekstrim dan Susi growth. Susi growth ini untuk fase vegetatif, dan yang Susi ekstrim ini kita gunakan saat fase generatif. Awas, jangan gunakan Susi ekstrim di saat fase vegetatif kecuali tanaman itu pertumbuhannya terlalu cepat. Karena ini bisa menghentikan, Pak. Bisa menghentikan pertumbuhan yang Susi ekstrim. Memang batang daunnya itu akan kaku dan tebal, tapi pertumbuhannya berhenti. Jadi buat teman-teman ini bisa jadi solusi mengganti dari golongan triazol, yaitu paklobutrazol.
bisa diganti dengan susi. Selain kita memberikan nutrisi silika, juga kita bisa mengatur tumbuhnya bawang merah itu agar tidak kebablasan. Oke lur, seperti itu kita ngobrol panjang lebar tentang obat-obatan. Ini ada lagi Kalmak. Kalmak itu kalau nutrisinya itu hilang karena dibawa oleh air hujan, kembali lagi dikasih Kalmak. Nah, ini Kalmak ini kalau dari tulisannya Kalmak ini kalau saya bisa artikan kalsium magnesium. Ini PB-nya ini biasanya fosfat boron. Kalmak PB. Kita coba baca. Ini kalsium oxide, kalsium oksida itu 12%, magnesiumnya 3,5%, fosfornya atau fosfatnya 5%, boronnya 0,05%, dan molybdenumnya 0,005%. Nah ini Kalmak sesuai yang saya prediksi. Kalsium, magnesium, terus fosfat dan boron. Ini biasa produk itu membuat nama itu biasanya ngambil dari isi kandungan. Jadi teman-teman sebenarnya gampang kalau mau nyari bahan aktif itu gampang, dulu. Seperti halnya kita mau cari azol, pasti kita seperti remazol, terus golongan triazol yang lain itu juga pasti azol. Beda lagi kalau kita misal nyari azoxitrobin, juga nanti mereknya juga akan mendekati si kandungan bahan aktif tersebut. Jadi jangan sampai salah menggunakan obat-obatan, karena kita petani hortikultura itu seperti halnya bawang merah itu tidak bisa kita setting seperti tanaman pohon. Kita sekali salah maka kita akan sulit untuk merecovery karena memang usianya yang sangat pendek. Untuk itu hati-hati dalam penggunaan nutrisi pestisida, baik itu fungi dan insektisidanya. Besok akan kita bahas tentang insektisida. Hari ini kita bahas nutrisi dan fungisida. Ini masih ada killer top. Nah ini kemarin ada teman petani yang tanya killer top. Untuk lalat buah. Ini kemarin teman petani ada yang tanya killer top. Beliau beli online. Hanya saja kegunaannya ditanyakan kepada saya, dan saya belum tahu seperti apa killer top. Dan hari ini berkebetulan di CV Rezeki Podomoro ini ada. Ini untuk lalat buah. Ini untuk kegunaannya bagaimana, Pak? Coba dijelaskan, Pak. Untuk killer top itu kan beda dengan obat-obat yang ada yang beredar, karena killer top ini kalau disemprotkan di botol itu nanti lalatnya itu akan langsung menempel atau mengundang. Tapi mengundangnya itu ketika nempel cuma 10 detik langsung mati. Jadi semua baik itu jantan maupun betina itu mati semua dalam hitungan kira-kira nggak ada 1 menit. Itu lalat buah sudah banyak yang keluar untuk berkerumun di botol yang disemprot dengan killer top. Jadi ini juga membunuh, tidak mandul, tidak, tapi baik jantan maupun betina itu langsung mati. Nanti bisa kita buktikan. Bapaknya mau ngajak kita untuk demo atau demplot untuk killer top. Nah, Pak, karena saya ini membantu petani, Pak, bukan membantu jualan. Saya juga agak sedikit akan memberikan statement. Ini fungsinya hampir mirip dengan petrogenol, lur. Cuma kalau petrogenol hanya mengundang, terus kita berikan jebakan seperti halnya lem. Itu kita. Nah, buat para petani, awas jika menggunakan yang seperti ini, baiknya jangan ditaruh di lahan atau di dekat tanaman.
lebih efektif kalau kita itu pasangnya di luar. Tidak dibantah Pak ya ini. Jadi yang menggunakan seperti hal-hal seperti ini penting lur. Karena kalau kita hanya lakukan penyepraian itu biasanya nanti yang belum datang itu akan tidak akan mati. Tapi jika menggunakan hal seperti ini penting. Tapi penggunaannya untuk menaruh jebakannya atau si botolnya usahakan jangan di lahan, di bedengannya. Taruh di sekeliling lahan. Jadi untuk menarik yang dari lahan untuk keluar, nempel di sini dan mati. Karena ini menurut beliaunya ini sangat manjur dan bisa dibuktikan hanya kurang dari 1 menit mati. Juga dapat mensterilisasi sekitaran lahan dan juga lahan kita dari hama kutu-kutuan termasuk lalat buah. Seperti itu Pak ya? Ya, kalau ini tidak dibantah Pak ya? Ya, nanti kita buktikan. Nanti paling sekitar 1 menit aja nanti 1 menit sudah datang. Kita akan didemokan. Kita coba nanti di botol ini kita walaupun tidak di lahan pertanian nanti seperti apa? Apakah cepat mendekat atau enggak? Kita coba buktikan. Baik lur, ini sudah panjang lebar yang kita bahas dan sekedar informasi. Di sini ini saya memang hari-hari kalau belanja obat-obatan di Cincin Tani juga sekarang di CV Rezeki Podomoro ini satu grup ini berdekatan jaraknya nggak ada 500 meter. Dan beliau juga punya toko pertanian di tempat lain, banyak lokasi. Nanti kalau memang berkebutuhan obat-obatan dan nutrisi, nanti boleh dicantumkan nomor telepon di video Pak ya? Oh saya? Oh jadi beliau minta Bocah Belajar Tani nanti membantu untuk bila mana ada yang butuh, bisa langsung kirim alamatnya, langsung bisa datang. Yang seputaran Tuban, Lamongan, Bojonegoro bisa langsung datang. Toko tepatnya itu di perbatasan 3 kabupaten antara Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Kalau teman-teman search di Google sudah muncul. Nanti perbatasan 3 kabupaten antara Tuban, Lamongan, Bojonegoro itu tepatnya di Desa Sekalang. Desa Kalisari, dusunnya Sekalang. Ini pas menghadap Jalan Raya Babat Bojonegoro atau Bojonegoro Babat, pas di gapura perbatasan antara Bojonegoro dan Lamongan. Nanti bisa datang langsung, dan kalau memang mau butuh dikirim via online nanti bisa kita bantu ngirim. Hanya saja untuk biaya kirim nanti tetap dibebankan ke pemesan. Dan mohon maaf kita tidak melayani COD bagi teman-teman petani yang belum pernah dikunjungi Bocah Belajar Tani. Khusus teman-teman petani yang sudah pernah didatangi Bocah Belajar Tani bisa dilakukan COD. Kalau pas Bocah Belajar Tani datang bisa langsung nanti nitip. Tapi baiknya kita itu lebih gampang nanti kalau kita via transfer untuk kebutuhan obat-obatan juga nutrisi. Seluruhnya nanti kebutuhannya apa kita akan mengikuti kebutuhan para petani. Kita lanjut untuk uji coba dari si Killer Top. Killer Top itu pembunuh yang top. Jadi gimana? Obat ajaib. Obat ajaib. Bukan anak ajaib aja yang ada lur, obat ajaib juga ada. Oke lur, mungkin cukup itu saja dari saya Bocah Belajar Tani. Mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kata yang salah. Saya mewakili tim Bocah Belajar Tani, juga tim dari CV Rezeki Podomoro. Semoga kami bisa berkesinambungan kontribusi untuk membantu petani. Walaupun kalau saya gratis, kalau Pak Haji Solhan ini berjualan mau dapat untung. Tapi tetap kalau
tidak ada seperti beliau-beliau ini, kemungkinan petani juga akan kesulitan karena modalnya petani itu sudah banyak untuk menyediakan obat-obatan dibantu dari toko pertanian. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.